Dari judul kanal YouTube Bang Serenity Cooking itu, apakah memasak itu memang sungguh menghadirkan ketenangan dan kedamaian gitu bagi Mbak Ang? Dan kalau anak muda bilang tuh menjadi healing gitu loh Healing Mbak. gitu ya. Apa ya, ya tadi sih awalnya itu aku tuh nggak sadar kalau ternyata masak itu adalah menjadi sebuah hobiku. Jadi pernah itu suatu ketika aku emang lagi stres berat kan, saat lagi stres berat tuh sampai bingung mau ngapain gitu, kayak kok gue nggak punya hobi ya, merasa. Terus ada salah satu teman yang bilang waktu itu, ya kebetulan dia backgroundnya psikolog, dia eh lo tuh sebaiknya jalanin hobi lo lah daripada stres gitu. Pokoknya lo jalanin hobi lo sampai lo menghasilkan sesuatu dari itu gitu. Apa? Perasaan gue gak punya hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan. Bertemu kembali dengan saya Aulina Umaza dalam program Bercerita episode ke-88 Berbagi Cerita di Balik Berita. Program ini diinisiasi oleh beritabaru.co, portal berita kaum muda yang bertekad untuk meluruskan distorsi informasi. Nah, pada episode kali ini kita menghadirkan seorang narasumber bernama Aang Wahyu Aristasari. Panjang sekali ya namanya, atau biasa dipanggil dengan Mbak Aang. Bang ini merupakan penggiat kuliner Nusantara dan presenter kuliner di acara Makan Receh Trans 7. Nah, tema yang akan kita angkat dalam bercerita episode ke-88 ini adalah Cooking as Healing. Healing bagi anak muda sudah sangat familiar sekali ya. Kawan-kawan bercerita, saya ingin sedikit memberikan spoiler mungkin bagi teman-teman yang baru melihat atau baru bergabung. Karena tema sudah saya sematkan, Cooking as Healing, saya ingin memberikan sedikit spoiler. Nusantara memiliki kekayaan kuliner sejak berabad-abad lampau. Tiap daerah, bahkan yang berdekatan, mempunyai keunikan masakan dan rasanya sendiri. Dan hal ini menjadi sumber pengetahuan lokal yang perlu digali, dipelajari, diarsipkan, dan tentunya dimanfaatkan oleh generasi muda zaman sekarang. Nah, salah seorang penggiat kuliner Nusantara ialah Aang Wahyu Aristasari. Selain menjadi presenter acara Makan Receh di Trans 7, beliau hobi memasak. Kesukaannya memasak berpadu dengan kecintaannya berpetualangan di alam. Nah, bagaimana kedua hobinya tersebut dapat menciptakan kreasi unik kuliner Nusantara? Oke, untuk mengetahui lebih dalam, mari kita berbincang langsung dengan narasumbernya yang cantik sekali, Bang Wahyu Aristasari. Selamat malam, Bang. Malam Mbak, suaraku terdengar? Oke, siap, mantap sekali, Mbak. Oke. Selamat datang ya Mbak di program bercerita. Mohon maaf mengganggu waktunya. Enggak, saya yang terima kasih udah diundang. Iya, ini episode ke-88 ya Mbak Aang. Dan ini disiarkan secara langsung di beritabaru.co dan juga live Instagram Arista Wahyu. Dan buat teman-teman yang mungkin sekarang mengikuti tapi nanti di tengah jalan atau di akhir episode ya, akhir episode. Maksudnya di ending nggak menyimak sampai selesai nanti bisa melihat di live Instagram beritabaru.co. Oke, teman-teman udah kenal kan ya, Bang? Mungkin bisa lihat di Instagramnya ini, bisa langsung dilihat, wah kira-kira Bang keaktifannya di seputar apa sih? Bisa langsung ditanyain sama Bang, nanti di sesi terakhir. Oke? Eh, nih, kita mau diskusi ringan aja Mbak ya, ini mungkin teman-teman sambil rebahan juga nontonnya gitu. Oke, Bang, hari ini masak kuliner apa nih Mbak hari ini? Cerita dong ke Masak apa kawan ya? Tiap bercerita. hari masak kayak biasa. Tadi tuh masak ada sayur lompong, tahu nggak? Sayur lompong sama sambal ikan pari sama. Itu khas daerah mana, Mbak? Kebetulan saya kan aslinya dari Blora, jadi itu makanan khas Blora yang nggak jarang ada di daerah lain gitu. Jadi emang beberapa sayuran itu kita menanam sendiri di sini. Jadi kayak lompong itu kan kalau di sini adanya talas ya, dan nggak semuanya talas itu bisa dimasak. Jadi kita beberapa bahan itu bawa bibitnya dari sana terus ditanam di sini. Jadi kalau mau masak tinggal petik-petik aja, tinggal panen yang dari pot-pot yang ada di rumah gitu, Mbak. Iya. Sama Ini ikan saya ikan. antusias sekali loh, Mbak.
Kenapa? Ya, mungkin saya dan juga perempuan-perempuan lain antusias untuk menyimak karena kita bagian dari perempuan yang mungkin belum bisa terlalu mendalami masak memasak gitu ya. Jadi kita Ini perlu menyimak. kebiasaan aja sih mungkin ya. Karena menurutku Ya, memasak itu kan keterampilan hidup ya, yang seharusnya nggak cuma perempuan aja yang punya, tapi laki-laki juga harus bisa gitu. Even kita misalnya yang sederhana aja, karena kalau misalnya berada di dalam suatu tempat yang mengharuskan kita untuk bisa hidup sendiri, ya kita mau nggak mau harus bisa memasak, karena memasak ini adalah life skill gitu loh, bukan bukan harus dimiliki perempuan gitu. Saya kurang setuju kalau misalnya, wah ini gimana sih perempuan nggak bisa masak? Loh halus saya laki-laki juga bisa dong. Ini kan sebuah keterampilan hidup ya, bukan masalah iya gender benar. gitu. Nanti di gunung juga banyak yang bisa masak nih ya Mbak ya. Iya, pepet kan semuanya akhirnya bisa masak dong. Atau nggak masak air gitu. Oke, eh, Bang, ini sebagai presenter Makan Receh di Trans 7 nih ya, Bang juga punya kanal YouTube Serenity Cooking. Nah, Iya, konsepnya sering. itu seperti apa sih Mbak? Dan kenapa kemudian Bang ini tertarik begitu bisa membuat YouTube tiba-tiba? Apa Mbak yang bikin Bang ini punya keinginan untuk bikin YouTube? Jadi memang bikin YouTube itu udah lama ya wacana. Kebetulan saya kan memang sudah secara officially itu mundur sebagai karyawan dari TV swasta yang saya kerja di situ. Cuman sekarang jadinya jatuhnya saya freelance gitu Mbak. Nah setelah mundur dari jadi karyawan, saya kan pengen tetap berkarya gitu kan. Nah, kira-kira apa ya yang cocok sama saya gitu. Terus nggak pengen yang berat-berat banget, yang kira-kira saya bikinnya bisa happy dan menikmati. Ya udahlah, tercetuslah saya dan teman saya kira bikin masak yuk, tapi masak apa ya yang beda gitu. Nah, ini sebetulnya ide dari aku dan kameramen aku sih. Ini dia ada di sini juga nih. Terus akhirnya yaudah kita masak yang temanya kayak di alam aja gitu. Akhirnya kita riset-riset, oh ternyata banyak juga yang udah bikin kayak yang di Cina-Cina itu kan banyak ya. Terus kalau misalnya di Indonesia juga ada tapi yang versi cowok gitu. Terus ya udah kita bikin versi kita sendiri aja gitu. Jadi, akhirnya aku mau bawa kuliner Indonesia deh ke sini ke konten aku terus dengan suasana-suasana alam. Nah, ada juga sekarang segmen baru namanya jamuan meja makan. Ini selain masak, kita juga ngobrol gitu. Ngobrol ada narasumbernya. Jadi biar ilmu niatnya sih biar ilmu jurnalistikku tuh nggak hilang gitu. Ya udah kita hadirin beberapa narasumber di situ. Nanti kita masak, makan sambil cerita kayak gitu-gitu. Dibikin lebih ringan aja tapi tetap ada value-nya di situ, Mbak. Oke, sekarang kalau boleh tahu subscribernya udah berapa nih Mbak? Baru ya, kebetulan aku baru bikin berapa bulan yang lalu ya. Subscribernya tuh masih sedikit, masih 460-an lah ya. Maksudnya belum belum mencapai 1000 pun itu belum. Cuman ya udahlah karena emang niatnya kita cuman berkarya kayak menyalurkan hobi dan kesenangan aja. Toh juga silahkan menikmati. Kalau memang suka ya di subscribe gitu. Boleh dilihat kalau suka silahkan di subscribe. Wah sekalian promosi nih saya di Serenity Cooking. Bener-bener Mbak. Nah ya awalnya sih kita niatnya memang itu aja sih biar kita tetap berkarya menjalankan apa yang kita senangi dan semuanya tertuang di situ. Gitu. Oke, benar. Ini perlu dicontoh juga ya buat teman-teman yang mungkin sekarang punya inspirasi apa nih. Nggak usah mikir-mikir lagi, langsung dilakuin gitu ya Mbak ya. Mm-mm. Meskipun subscribernya teman-teman yang baru sedikit, yang penting berkarya ya Mbak Ang ya. Ya yang penting Oke, dilakuin lah, jangan dipikirin dong. iya benar. Oh iya, Bang, ini mulai hobi memasak kuliner Nusantara itu dilakukan sejak kapan, Mbak? Dan kenapa tertarik untuk mengeksplorasi masakan-masakan otentik Nusantara tersebut?
Oke, kalau hobinya mulai kapan? Aku juga sebenarnya nggak sadar kalau ternyata memasak ini adalah hobi ya. Jadi awalnya memang dari kecil itu suka bantuin masak aja, dan ketika aku kuliah itu kan keluar dari daerah kan, dari Blora aku kuliah di Solo. Mhm. Nah, tes masakan di dua daerah itu kan memang berbeda ya. Sedangkan kalau orang selera makan itu kan biasanya mengikuti dari apa yang dia makan dari kecil. Nah, di situ tuh aku ngerasa kayak kok aku kurang cocok ya dengan makanan yang manis gitu. Sementara di daerahku tuh lebih ke asin yang pedas. Nah, di situ aku dari kuliah tuh masak, emang suka masak karena ya merasa itu tadi yang lebih sesuai dengan lidah aku ya dengan taste yang manis sorry, yang asin pedas gitu. Nah, semenjak itu memang masak itu aku pikir itu bukan sebuah hobi tapi sebuah kegiatan yang harus aku lakukan biar aku bisa makan dengan nyaman gitu loh Mbak. Nah, semenjak itu ya udah aku kayak di mana-mana itu kalau misalnya nggak sesuai sama makanan memang ya bisa dibilang tuh aku rebel banget kalau urusan makanan gitu ya. Kalau misalnya nggak cocok atau makan di tempat gitu, ini kurang asin, kurang apa, itu bener-bener aku memang minta bumbu di situ. Kayak, oh ini kurang ini mas, kurang ini, kayak gitu. Jadi minta bumbunya. Nah, kenapa makanan Indonesia yang aku pilih gitu? Karena memang di Indonesia itu punya cita rasa yang banyak banget. Jangankan beda provinsi ya, karena di satu daerah pun beda kota, jangan kan beda kota, beda kecamatan aja, itu kadang udah punya ciri khas yang beda, kayak masalah sambel aja. Sambel di daerah ini itu kan semuanya punya rasa masing-masing ya Mbak ya. Punya ciri khas masing-masing. Ada yang namanya sambal matah, ada sambal terasi, ada sambal bajak, ada sambal pokoknya macem-macem lah. Itu terinspirasi ketika saya uh, pernah menjalani program waktu liputan itu keliling Indonesia gitu. Walaupun program saya waktu itu bukan program kuliner ya. Saya program waktu itu namanya program Indonesiaku yang ke pedalaman di mana saya di situ lebih banyak menginap di rumah warga, bukan di hotel. Nah, di situ tuh ketika udah break liputan, kita makan, saya seneng banget tuh kalau misalnya masak bareng warga di situ, bisa mengulik, oh ternyata di sini daun pakis bisa dimasak loh. Oh ternyata orang di daerah Sinjai, Sulawesi itu punya cuka sendiri yang mereka bikin, terus dalamnya itu dikasih cabai biar dia awet. Nah, itu kan maksudnya hal-hal yang nggak saya temui di daerah saya, dan ternyata oh ternyata enak juga ya seperti ini ya. Oh ternyata di daerah ini kelor tuh dimasak ini jadi enak ya. Oh di daerah ini ternyata makanan yang tadinya di kampung saya itu nggak bisa dimakan, ternyata di sini tuh jadi makanan khas gitu. Itulah maksudnya itu salah satu kekayaan Indonesia yang merupakan peninggalan bersejarah tak benda ya, yang seharusnya itu jadi bisa diapresiasi oleh semua masyarakat gitu loh. Karena memang unik banget ya Hmm. Indonesia ini, kulinernya itu memang luar biasa, rempah-rempahnya. Orang zaman dulu aja tuh datang ke sini tuh mencari rempah-rempah untuk bumbu masak. Nah, sedangkan kita rempah-rempah kan tiap hari buat masak gitu ya. Kita nggak perlu susah-susah lagi ke tempat lain. Itu sih Mbak yang bikin aku kenapa aku amazed banget sama masakan Indonesia gitu. Oke, kayaknya kalau aku ngelihatnya tuh Mbak Ang tuh suka banget sama lokalitas gitu ya Mbak ya. Ya, ya, apa ya, memang mungkin karena pertama memang selera lidahku ini lidah, lidah lokal banget ya. Sampai aku tuh kalau ke tempat-tempat daerah-daerah mana yang apa ya khas dengan satu bumbu itu aku harus harus pesan dari tempat itu. Misalnya kan Mbak Aulina ini dari Tuban ya. Aku tuh sampai nyari terasi itu harus harus asli dari sana gitu. Asli asli Tuban itu kan memang terasinya enak banget ya. Terus kadang sampai beli apa ya, nyari bumbu yang harus aku kirim kayak asam asam Dayak apa sih itu yang uh, dari Dayak yang dia itu bisa bikin masakan tuh asam, tapi asamnya tuh beda. Nah itu tuh harus dibawa langsung dari Kalimantan karena di sini tuh nggak ada yang jualan itu. Karena itu apa ya, Hmm. rasa asamnya tuh beda kalau misalnya kita kasih
asam atau kita kasih asam jawa atau kasih jeruk nipis itu memang taste-nya tuh beda Beda gitu. ya Mbak ya? Beda. Iya. Kecap aja tuh Jadi beda-beda loh tiap daerah. benar. Apalagi Bang, tahu nggak sih kecap laran yang gitu kan? Iya, tahu-tahu itu salah satu yang enak-enak kental kan dia. Iya. Nah, itu biasanya juga favoritnya teman-teman yang dari luar Jawa juga biasanya kalau aku kuliah tuh teman-temanku tuh minta dibawain gitu loh, Mbak. Iya, Katanya iya. kok beda ya sama daerahnya, kok beda ya. Dari beberapa daerah tuh bilang kayak gitu tesnya gitu loh, Mbak. Nah, kecap apa laron itu laron ya? Apa tawon ya? Tawon ya, Mbak? Laron. Laron, laron. Laron ada, tawon kayaknya ada juga. Itu yang pokoknya jenis-jenisnya itu kental banget, mirip kecap lele atau kecap merek kuda terbang. Pokoknya itu kecap dari daerah-daerah itu memang beda banget sih. Kayak kita kalau misalnya bikin nasi gandul aja, aku tuh nggak bisa pakai kecap lain kecuali salah satu merek itu gitu. Misalnya mau bikin soto, wah ini harus kecapnya ini nih kayak gitu. Nggak bisa kayak ah ini habis pakai yang ada aja. Wah ini ngerusak rasa nih kayak gitu. Jadi kayak wah nggak puas nih masaknya gitu. Iya. Nah, dari beberapa kuliner ya yang pernah Mbak Aang temui mungkin di beberapa daerah dan juga sekarang bikin channel YouTube gitu ya, Mbak ya. Dari judul kanal YouTube Bang Serenity Cooking itu, apakah memasak itu memang sungguh menghadirkan ketenangan dan kedamaian gitu bagi Mbak Ang? Dan kalau anak muda bilang tuh menjadi healing gitu loh Healing Mbak. gitu ya. Apa ya, ya tadi sih awalnya itu aku tuh nggak sadar kalau ternyata masak itu adalah menjadi sebuah hobiku. Jadi pernah itu suatu ketika aku emang lagi stres berat kan, saat lagi stres berat tuh sampai bingung mau ngapain gitu, kayak kok gue nggak punya hobi ya, merasa. Terus ada salah satu teman yang bilang waktu itu ya, kebetulan dia backgroundnya psikolog dia, "Eh, lo tuh sebaiknya jalanin hobi lo lah daripada stres gitu. Pokoknya lo jalanin hobi lo sampai lo menghasilkan sesuatu dari itu gitu." Apa perasaan gue gak punya hobi gitu loh mbak, sampai akhirnya dari situ tuh aku nggak sadar kalau ternyata setiap masak tuh aku kok enakan ya, maksudnya ternyata aku seneng ya ketika masak itu kayak stress release buat aku. Oh berarti masak ini jadi hobi aku dong kayak gitu loh. Di situ tuh kayak pas masak emang bener-bener aku belajar mengenali diriku, karena oh ternyata aku happy nih ketika aku masak, kayak mencoba untuk masak itu dengan kalau anak-anak sekarang bilang apa sih, mindful ya. Jadi bener-bener ngerasain nih bau aroma bawang, ngerasain mendengarkan suara potongan-potongan cabe, potongan sayur, terus dengerin suara blebek-blebek air kalau mendidih kayak gitu. Oh ternyata ini, tapi kan setiap orang stress release-nya masing-masing ya, beda-beda ya. Ternyata buat aku nih kok cocok ya. Jadi kayak masak itu bisa bikin stress release, bisa healing nih kalau misalnya kita masak itu dengan mindful. Terus apalagi kalau masaknya itu di alam kan. Wah ini jadi bikin seger lagi pikiran gitu. Akhirnya ya adalah kasih nama Serenity Cooking karena temanya masaknya kan biar bikin pikiran kita jadi tenang. Oke, oke. Tadi mungkin lebih banyak di alam ya Mbak ya masak, proses memasaknya Mbak Aang selama ini. Ya di alam kebanyakan, tapi beberapa tempat sih kita banyak kan outdoor sih, nggak harus di alam. Misalnya di halaman halaman di taman kayak gitu bisa. Pernah juga kita lakukan karena kan kita perhitungan narasumber juga kan, ketika ada narasumber yang dihadirkan, kalau misalnya beliau tidak bisa hadir untuk dibawa ke daerah, karena kan di Jakarta jarang ya, nggak ada ya, malah bahkan alam-alam yang seperti itu kita harus lari ke Bogor dulu. Nah nggak semua narasumber itu bisa kita bawa ke sana gitu. Ya udah akhirnya kita mensiasati dengan alam terbuka, masak di outdoor. Kalau Betul. untuk alam terbuka kita juga masih produksi, tapi biasanya kalau kayak gitu kadang ada narasumbernya, kadang enggak, lebih ke di rumah Iya. saja. Itu untuk mengundang narasumbernya itu apa emang ada mohon maaf,
Apakah ada agensinya atau memang apa ya pribadi dari Mbak Aang sendiri atau seperti apa Mbak? Kalau narasumber sih ya beberapa kali kita kerjasama gitu ya. Ada yang built-in ke konten aku dari perusahaan, mereka menghadirkan narasumber dari mereka, oke. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang menarik, misalnya masih di circle saya gitu ya, ada teman saya yang punya kisah menarik, ya udah join aja di situ gitu. Biasanya sih saya lebih tertarik dengan isu-isu inspiratif ya sama isu-isu perempuan gitu, Mbak. Karena kan memasak ini lebih dekat sama perempuan ya. Iya benar. Tapi Mbak Ang, tadi Mbak Ang bilang karena aktivitas kulinernya lebih banyak prosesnya di outdoor ya lebih banyak di alam ya meskipun tetap ada di outdoor. Nah, selama kegiatan-kegiatan di alam itu, kira-kira apa pengalaman yang paling berkesan menurut Mbak Ang sendiri? Oke, pengalaman. Jadi awal-awal konten saya ini kan dibikin di daerah Bogor, di Kabupaten Bogor ada desa namanya Desa Cibingbin. Di situ apa ya, kayak walaupun dia masih dekat sama Jakarta, walaupun dia dekat dengan Sentul yang mewah gitu, tapi tuh masyarakatnya tuh kayak kita keluar jauh gitu ya. Mereka tuh masih bener-bener Hmm. yang petani, yang ke gubuk, bawa apa sih itu, bawa bekal, terus di gubuk mereka masak, kayak gitu-gitu. Tadinya apa ya, aku ngelihat ini suatu yang wow, ini daerah ini nih kayak masih masih alami banget, aku masih lihat sungai yang jernih, masih lihat kerbau, beneran masih banyak kerbau di situ. Terus ketika aku datang ke situ numpang syuting kan pasti nyapa-nyapa warga ya. Nah, nyapa warga terus ngobrol sama warga itu juga menjadi sesuatu pengalaman yang luar biasa gitu loh. Kayak mereka itu menghargai kita sebagai tamu. Aku pinjam gubuknya di situ, pernah pinjam gubuk salah satu warga. Nah, kita bingung kan, kita mau ngasih apa? Ya udahlah, kita nggak bawa apa-apa. Ya kita ngasih uang seikhlasnya gitu. Ternyata dia bawain kita tuh banyak banget. Kita dikasih pisang standar, terus dibawain beras, dibawain apa di pekarangan mereka tuh diambil-ambilin. Ada bumbu masak, ada serai, ada apa tuh lengkuas, ada beras merah, pokoknya semua hasil bumi mereka tuh dikasih kita. Kadang kita kan masih, ya Pak kok sebanyak ini gitu. Dan ternyata mereka tuh seneng kedatangan tamu. Enggak, bukan berarti karena uang terus mereka ngasih kita sesuatu gitu. Dan ngobrol sama mereka itu juga salah satu bentuk stress release loh dan membuat apa ya? Uh, Tolok ukur kebahagiaan kita tuh jadi berubah gitu. Ternyata mereka tuh cukup damai ketika padi mereka tuh panen dengan baik gitu, nggak ada hama, nggak ada harga yang stabil, itu juga udah cukup buat mereka gitu. Oh di situ tuh kita makin kita cocok nih bikin di sini, kayak 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 udah kita lagi piknik aja, kita lagi stress release aja sambil sambil bikin karya di sini. Jadi ya udahlah di situ tuh kayak semuanya udah campur jadi satu di Serenity Cooking itu. Gitu. Jadi masak nggak hanya sekedar memasak ya Mbak, jadi kayak proses sosialnya juga ada gitu ketika memasak di alam terutama. Oke, nah dari berbagai macam masakan kuliner yang Mbak Aang buat, masakan apa yang paling Mbak Aang sukai dan kira-kira butuh waktu yang lama nggak sih Mbak untuk memasak itu dan juga menyantapnya gitu? Kalau Yang masakan paling paling disukai semuanya sih Mbak, jadi nggak ada yang spesifik. Aku paling suka ini paling. Kalau misalnya masakan ya mungkin semua orang juga paling dia suka adalah masakan dari daerahnya, terutama masakan dari ibunya ya biasanya ya. Nah itu udah jadi lidah kita banget ketika kita di satu daerah itu kecil dan gede di situ tuh udah jadi lidah kita banget kan. Selain itu pokoknya setiap daerah tuh beda-beda ya, nggak bisa di ini lebih enak dari ini lebih enak, nggak bisa kayak gitu. Jadi memang setiap daerah tuh enak dan punya keunikan masing-masing gitu. Nah kalau untuk seberapa lama masak, sebenarnya ini ada tekniknya juga ya. Maksudnya kayak
memasak itu kan kita bisa belajar banyak ya. Selain kita membuat makanan step by step-nya. Nah, di situ kita juga belajar yang namanya manajemen waktu gitu. Gimana caranya biar selesai di saat waktunya cuma sedikit gitu, apalagi ibu-ibu yang pada kerja. Nah, biasaan kayak gitu tuh aku akhirnya, oh ya ini kira-kira biar cepet kayak gimana ya. Akhirnya selama ini nih kita bikin namanya food preparing yang kayak sayuran tuh masuk kulkas semuanya udah dicuci, udah dipotongin. Jadi kita misalnya masak tuh udah tinggal nggak ada kupas-kupas lagi, karena masak itu yang lama adalah saat kita menyiangi sayuran, saat kita kupas-kupasin bawang, dan itu menghabiskan waktu juga menghabiskan banyak cucian piring. Yang bikin paling males kan itu kan. Nah, biasanya kalau udah disiapin sayurannya, aku bikin bumbunya juga ya, bumbu yang udah digiling. Jadi giling bumbu sendiri, nggak beli dari pasar gitu. Semuanya udah digiling, ditoplesin mana yang bawang putih cincang, mana yang bawang merah, bawang putih yang udah digiling. Nah, itu tuh bisa ngebantu kita banget gitu ya, ketika misalnya tiba-tiba malam pengen nasi goreng gitu ya. Wah, kalau misalnya Kufutin udah pada tutup, kalau misalnya pergi juga udah males gitu, apalagi hujan-hujan. Kalau udah punya fruit preparing yang bagus, yang udah ada bumbunya, ya udah kita kan tinggal cemplung-cemplungin aja kan. Paling cuci piringnya juga cuman piring sama perabotannya sama wajannya aja gitu. Coba dibandingin ketika semua itu belum belum apa ya, belum ter prepare dengan baik, pasti kita kupas dulu, ih males banget, bongkar ini, bongkar itu, kayak gitu. Nah, itu tuh tantangannya yang bikin kadang kita males ya. Ya, sebaiknya kalau memang niat ya di siap penyiapan itu udah paling ngebantu banget lah pokoknya. Bumbu-bumbu yang udah digiling itu. Iya. Kalau tadi pertanyaannya kan yang paling enak gitu ya, Mbak. Tapi mungkin bisa saya sedikit revisi ya. Pertanyaan mungkin yang Mbak Aang tuh kayak prosesnya tuh sulit dilupain karena memang mungkin prosesnya apa ya, ada hal yang nggak Mbak Aang sangka sebelumnya gitu loh Oh, yang paling ketika rumit ya. berkeliling ke Indonesia. Yang Iya. paling rumit apa ya? Oh ya, bikin lontong cap gomeh. Itu banyak banget itemnya. Sebenarnya kan kayak cuma lontong sayur biasa ya, tapi dia tuh harus ada telurnya dulu, ada yang dibikin pindang, ada yang bikin telur petis, terus sayur ayamnya dibikin sayur opor, ada sambal goreng ati, terus ada serbuk apa sih itu namanya? Serbuk kedelainya, harus ada uh, kerupuknya. Jadi dia tuh ada berapa item ya lontong cap gomeh itu. Kita bikin lontongnya juga. Pokoknya satu menu untuk bisa dibilang lontong cap gomeh itu kita harus masak berapa item masakan. Dan itu udahlah, kalau misalnya emang pengen itu, kalau ada yang jual mending beli aja kalau cuma pengennya seporsi, kecuali kalau mau dimakan sekeluarga besar. Karena emang itu rumit Itu banget. kalau itu yang paling kompleks bahannya ya Mbak. Tapi kalau yang paling lama kira-kira pernah nggak sih Mbak Ang tuh ngalamin bener-bener masak kok nggak jadi dia kayak gitu loh? Pernah Kalau nggak Mbak kayak gitu? masak sih, kalau misalnya untuk lauk sayuran sih itu ya relatif sebentar ya. Kalau buat aku yang lama itu apa ya? Ketupat itu kan lama bikinnya. Iya. Ketupat itu dan Bentar lagi. kita kalau misalnya airnya turun disiram lagi. Nah, itu pernah tuh sempet yang malam lebaran itu kita lupa. Pokoknya lagi ribet lah. Akhirnya ketupatnya gosong. Karena memang ya harus lama, dan kita harus nungguin, bener-bener nungguin ya, nggak bisa ditinggal, karena kalau ditinggal takutnya lupa ya, akhirnya itulah, dan gagal akhirnya. Jadi agak-agak trauma gitu kalau suruh bikin ketupat lagi. Kalau misalnya ada yang jual, mending beli ketupatnya jadi aja, kita bikin sayurnya. Bener. Habis ini ketupatan loh Mbak. Ntar lagi ya. Tapi Bang, nggak di rumah ya, nggak di Blora ya, di Jakarta ya posisinya. Nah, Oke.
Nah, Mbak, selain masak nih Mbak Ang punya hobi apa lagi sih Mbak? Kalau traveling biasanya Mbak Ang tuh suka pergi kemana? Kalau traveling ya selain di alam ya aku kemana aja seneng sih. Kayak jalan-jalan ya sewajarnya lah, ke mall juga seneng ke. Tapi aku dan anak-anak tuh lebih membiasakan pergi ke alam ya, apalagi pandemi kayak gini. Lebih udaranya lebih seger dan nggak berkerumun orang, terus bisa belajar banyak dari situ. Terus anak-anak juga bisa belajar banyak lah ya di alam. Mereka bisa main di kali, main hujan-hujanan, mengenal apa ya tanaman-tanaman di kebun kayak gitu. Sambil cari Ya, inspirasi juga di situ. jadi Mbak Ang meskipun di Jakarta tapi mengenalkan anak-anaknya juga untuk mengenal alam gitu ya Mbak ya? Oh ya harus dong. Kalau dikenalin mall terus nanti dia jadi konsumtif. Karena Kita sebenarnya anaknya nggak jauh diajarin juga masak sih. juga. Kenapa, Pak? Anaknya juga diajarin masak nggak? Oh iya, mereka seneng seneng bantu karena masih 7 tahun sama 4 tahun ya. Jadi paling bantu ala-ala sebisanya lah. Paling goreng telur, ngulek-ngulek apa, bantu motek-motekin. Karena dulu awalnya saya suka masak juga dari bantuin orang tua. Oh gitu. Ya mungkin nanti Kalau anaknya bisa jadi kayak Mbak Ang juga. iya mungkin ya. Karena anakku yang kecil itu kayaknya dia mulai ini deh. Dia udah bisa ngebedain misalnya makanan. Mah, aku kegigit ini nih jahe. Dia udah tahu rasa jahe. Ini kegigit bawang. Terus dia udah paham nih ini rasa bawang kayak gini. Misalnya dia request, udah bisa request. Aku mau sayur ini tapi mericanya jangan banyak ya gitu. Yang Udah 4 tahu tahun bahan-bahan ya Bu. kayak gitu. Kalau yang gede nggak, dia cuek aja sih. Kalau misalnya enak dimakan ya enak ya udah gitu. Yang agak-agak dia ngerti rasa banget malah yang kecil. Oke, Bang, karena Bang nih udah banyak tahu tes dari macam-macam rasa kuliner di Nusantara gitu ya, Mbak. Kira-kira Bang punya keinginan atau udah gitu ya, udah bikin resep sendiri gitu, Mbak? Atau udah ada keinginan tapi belum direalisasikan atau emang udah bikin gitu, Mbak? Kalau resep sendiri, apa ya, paling ini sih Mbak, kalau orang-orang masak kan biasanya tuh ada ilmu ATM ya, kalau orang-orang masak tuh bilangnya gitu, amati, tiru, modifikasi gitu. Kayak misalnya, Oke. eee, aku suka, gudeg tapi yang nggak terlalu manis. Nah, itu kan kita memodifikasi sendiri nih ya. Terus kayak garang asem di daerah ini, oh dia pakai santan, tapi kok kalau aku pakai santan nggak terlalu cocok ya. Ya udahlah dihilangin santannya kayak gitu. Atau misalnya eh masakan apa di sini, kayaknya ini lebih enak kalau ditambahin saus tiram deh kayak gitu-gitu. Jadi aku ada Oh nih gitu. resep seafood yang memang aku modifikasi dari kare Jawa Timuran yang akhirnya aku mix sendiri sama beberapa bumbu dan saus dan akhirnya terciptalah masakan yang seperti itu. Namanya ya apa ya? Aku kalau ditanya ya bumbu kare, tapi kok rasanya beda? Ya memang beda karena emang dimodifikasi gitu. Emang di ATM ya, Mbak ya? ATM, amatir biru modifikasi. Benar-benar benar. Chef yang Oke, baru Bang, malu. ini pertanyaan terkait tema kita ya, cooking as healing. Dan menurut Mbak Aang sendiri selama menjelajah Indonesia dan mengetahui resep-resepnya, kira-kira apa arti khusus memasak menurut Mbak Aang sendiri? Memasak ya. Kalau memasak itu bukan sekedar membuat makanan ya. Jadi memasak itu adalah semacam seni untuk memadukan rasa dan aroma. Selain itu juga memasak ini bisa menjadikan sesuatu yang stress release buat kita. Jadi ketika Hmm, kita benar-benar menikmati aromanya, menikmati rasanya, menikmati prosesnya. Nah, itu tuh jadi ketika makanan itu jadi kita tuh akan puas banget gitu menikmatinya. Itu Mbak. Karena iya. saya belajar banyak nih ya dari buku Mustika Rasa yang uh,
katanya sih ini buku peninggalannya warisannya Pak Karno gitu ya. Di situ tuh ternyata menjelaskan bahwa masakan itu nggak cuman tentang makanan aja, tapi itu ada diplomasi politik, ada tentang ketahanan pangan, pokoknya banyak yang bisa kita kulik dari bahan-bahan makanan yang ada di Indonesia yang bisa menghasilkan makanan-makanan yang enak di setiap daerah. Gitu. Sebenarnya kalau mau digali lebih dalam, mungkin memasak itu maknanya lebih dalam lagi juga ya Mbak ya. Cuman Ya, mungkin anak-anak muda sekarang lebih nggak memikirkan sedetail itu. Tapi Mbak Aang ini sebagai em, ibu sebagai ibu muda gitu. Ibu muda usianya berapa ya Mbak Aang ya? usia berapa coba? Kayaknya Ya kayak sebenarnya nggak masih muda berapa-berapa. banget gitu. Face-nya Mbak, face-nya masih kelihatan muda banget. Yang penting pikirannya. Karena sering Yang penting masak fresh ya Mbak ya. biar nggak stres. Iya benar. Makanya Bang, wajahnya masih tetap kelihatan muda karena setiap masak Amin ya selalu fresh Allah. juga. Kalau yang masak nggak fresh, makanannya juga nggak fresh ya Mbak ya. Eh, Bang, ini ada pertanyaan dari audiens, mungkin sedikit unik juga. Bang, bahan makanan apa yang bikin Mbak Aang kaget? Ternyata bahannya ada di lingkungan kita, tetapi belum lazim dimasak. Pernah nggak Mbak Aang kayak gitu? Oh, Silakan. pernah aku lihat di eh, salah satu Instagram, di Instagramnya Chef Don ada juga di sini. Aku lihat itu, halo Chef, ada apa ya, tapal kuda atau apa yang bisa kita ambil di kayak kubangan-kubangan air gitu loh. Nah itu ternyata bisa dimasak dan ternyata enak banget itu. Dibikin orek sama telur, Wah, aku ikutin resepnya. Itu ternyata enak banget. Terus kalau kelor itu tadinya di tempatku itu nggak terlalu hits ya awalnya ya. Terus sebelum itu aku pernah pergi ke Palu. Di sana ternyata makanan khasnya itu adalah sayur kelor. Akhirnya dari situ oh ternyata enak ya gitu. Pas pulang ternyata di tempatku itu yang dimasak lebih sering adalah buahnya gitu. Daunnya itu jarang, malah lebih seringnya dipakai buat ngilangin susuk orang kalau mau meninggal gitu loh. Di dicari daun bener kelor biar banget. biar meninggalnya gampang gitu. Terus oh dari situ akhirnya coba masak, oh ternyata di sayur bening juga enak dan lama kelamaan ternyata di sana kan banyak banyak liar ya. Akhirnya ada salah satu perusahaan yang mengolah itu jadi sumber daya gitu di daerahku tuh sekarang jadi penghasil kelor untuk ada teh, ada obat, dia tuh ada restorannya juga gitu. Tapi lebih banyak untuk dihasilkan como apa macam serum kecantikan kayak gitu juga untuk diekspor. Nah, di situ baru masyarakat sekarang tuh ngeh kalau ternyata kelor ini manfaatnya banyak ya. Dia vitamin C-nya tinggi dan ternyata dimasak juga enak gitu. Nah, ini baru-baru aja masuk nih karena ada perusahaan yang olah itu. Karena sebelumnya itu kan identiknya sama buat ngilangin santet, susuk segala macem kan. Itu Padahal berlaku buat di orang tempatku Palu juga. tiap hari dimakan gitu. Iya, itu kalau daun kelor itu udah banyak emang kayak keyakinannya kayak gitu di beberapa daerah Mbak sebenarnya. Iya, Dari di Jawa Tengah juga banyak. banyak dikaitkan sama hal Oke, mistis kan. benar, benar. Oh iya, Mbak Ang, aku mau tanya nih, mungkin ini juga jadi pertanyaan yang terakhir, kalau memang di kolom chatbox nggak ada. Pertanyaanku kali ini kira-kira nih Mbak, biasanya kan orang kalau melakukan sesuatu itu punya motivator gitu ya. Nah, kira-kira nih Mbak Ang, selama ini tuh siapa yang memotivasi untuk pengen berkarya dalam ranah kuliner gitu dan juga yang memotivasi, menginspirasi gitu kira-kira siapa nih Mbak? Kalau inspirasi masak itu dari ibu saya ya, karena saya belajar masak itu dari ibu saya, dari nenek saya, dari mbah, dari ya pendahulu-pendahulu. Kalau kalau motivasi ya saya lihat sekarang tuh kayak
kuliner Indonesia ini kan banyak banget. Terus ketika makan di restoran besar itu apa ya? Itu cuman main plating dan kadang oh rasanya begini aja karena penyajiannya yang bagus aja nih jadi masakan ini ibaratnya naik derajat lah ya gitu kayak nasi liwet aja yang biasa buat bawa orang ke sawah ternyata kalau di restoran besar ini bisa jadi makanan mewah gitu. Terus nah dari situ tuh kayak oh pengen gitu ya ngangkat masakan-masakan yang beberapa kali aku masak tuh orang suka gitu. Pengen suatu saat itu bisa jadi berharga lah gitu loh Mbak. Jadi kayak mengangkat masakan Indonesia ini jadi lebih dikenal dan lebih disukai karena anak-anak kekinian sekarang itu kan lebih apa ya bukan lebih ya banyak terdampak oleh makanan-makanan luar gitu jajannya harus uh, apa spaghetti Yang lah food gitu ya. sih tapi kayak mereka kadang nggak terlalu mengenal malah makanan mereka sendiri tuh kadang mereka malah nggak terlalu familiar gitu mereka lebih lebih sering makan masakan-masakan dari luar negeri yang lebih sering dikenalkan ketika kecil gitu. Oke, jadi itu berlaku di kalangan anak muda ya Mbak, dimanapun itu, karena anak-anak muda lebih suka makanan yang siap saji lah, kayak gitu ya Ya Mbak. Biasanya emang terus kayak kalau kesannya lebih mahasiswa, lebih keren kalau makan makanan dari luar gitu ya. Padahal bener. sebenarnya kalau dirasain ya jauh lah sama bumbu-bumbu Indonesia yang rumit banget gitu, yang banyak rempahnya. Kalau kalau kita bener-bener lihat bumbu-bumbu masakan dari luar Indonesia itu mereka lebih simpel loh, karena cuma pakai saus-saus selesai. Tapi balik lagi ke Hmm. orang masing-masing ya, kita nggak bisa memaksakan taste-nya. Tapi ya sayang sekali kalau misalnya dia orang Indonesia, dia nggak bangga dengan masakan Indonesia yang begitu istimewa menurut aku. Oke, ini pertanyaan terakhir ya tadi untuk Mbak Aang, dan mungkin Mbak Aang bisa memberikan apa ya, bukan pesan terakhir, tapi lebih pada apa yang ingin disampaikan ke kalayak umum atau terutama anak muda terkait bagaimana sih kita tuh harus sadar untuk terus melestarikan wisata kuliner atau kuliner Nusantara. Karena memang kita tahu bahwa kuliner Nusantara ini sebenarnya bisa jadi kebanggaan gitu ya Mbak ya. Karena mungkin hanya Indonesia yang punya kuliner dengan bumbu sebanyak ini gitu ya Mbak. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan sama Mbak Aang nih. Ya, ya pesannya sih kita sebagai masyarakat Indonesia tuh harus bangga ya, harus bangga dan mendukung kuliner Indonesia karena kuliner Indonesia ini luar biasa sih, semua rempah ada di situ. Bayangin aja dulu jauh-jauh penjajah datang untuk ngambil rempah-rempah itu, sedangkan kita yang udah punya ini kenapa gitu nggak mau melestarikan dengan apa ya menaikkan derajat kuliner kita dan saya juga berharap ya dari pemerintah semuanya itu uh, baik masyarakat atau pemerintah ini mendukung kuliner Indonesia untuk ayolah kita kembangkan, kita lestarikan bahkan seharusnya ini harus ditingkatkan untuk dikenalkan ke masyarakat luar negeri bahwa kuliner Indonesia ini nih luar biasa gitu. Sangat beraneka macam, sangat beraneka ragam dengan rempah-rempah yang banyak, dengan tes rasa yang banyak, dengan jenis yang sangat banyak sekali. Kita harus bangga sekali dengan kekayaan Indonesia, kuliner Indonesia dari Sabang sampai Merauke.